Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan kuliah tentang aspek patologi penyakit-penyakit yang mengganggu aliran kemih. Ya, di mana nanti kita akan bahas tentang penyakit-penyakit yang mengenai sistem kaliks ginjal, pelvis ginjal, ureter, vesika urinaria, dan juga uretra. Karena yang penyakit-penyakit yang akan mengganggu aliran kemih biasanya memang nanti berhubungan dengan, sistem ini. Sedangkan kalau sistem yang ada di, parenkim ginjal, yaitu yang di nefron, itu nanti kaitannya dengan gangguan produksi urin. Sedangkan pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah yang aliran urinnya, sedangkan yang produksi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Jadi ada beberapa, permasalahan nih biasanya yang dihadapi oleh pasien yang terkait dengan kelainan aliran urin ini. Di antaranya bisa jadi nyeri pinggangnya, kemudian hematuri, piuria, disuria, polakisuri, kencing mengejan, kencing tidak puas, keluar darah dari saluran kemih, pancaran kencing menurun, bisa saat kencing prebusiumnya melembung. Dan ini permasalahan yang dirasakan pasien ya, lalu ini biasanya penyakit yang mendasarinya. Misalnya kalau nyeri pinggang itu, biasanya salah satu kelainan yang nanti kita bahas adalah Hirsute-Kidney. Lalu kemudian hematuri, kencing campur darah, piuria bercampur nanah, nyeri pada saat berkemih, dan polakisuri atau, anyang-anyangan atau sering kencing tapi, tidak puas begitu ya. Ini bisa terjadi pada radang saluran kemih, infeksi gonore, batu, karsinoma, bahkan yang prostatitis. Kemudian kalau kencing tidak puas, kencingnya mengejan ya, ini biasanya terjadi pada kelainan pada prostat ya. Nah, kalau yang warna kuning ini keluar darah dari saluran kemih ini bisa karena batu atau neoplasma juga. Lalu kalau ada kencing yang Eee, prepusiumnya mengembung dulu lalu keluar urin sedikit-sedikit ini biasanya, pada kasus yang, belum disirkumsisi yaitu karena adanya fimosis, ya. Baik, hambatan, aliran kemih ya ini ada beberapa faktor penyebab yang bisa disebabkan karena di dalam saluran kemih atau dari luar saluran kemih. Yang dari dalam bisa terjadi karena batu, neoplasma, struktur atau penyempitan saluran kemih atau ginjal tapal kuda atau Hirsute-Kidney. Sedangkan kalau penyebab hambatan dari luar bisa karena hipertrofi prostat, kelainan uretra atau penis, kehamilan, tumor kandungan atau tumor saluran cerna. Adanya aliran kemih yang terhambat ini bisa kemudian menimbulkan akibat lanjutan di mana urin itu, tidak bisa dikeluarkan sehingga tertampung terus ya, sedangkan produksi urin itu terus-menerus, maka lama-kelamaan, jumlahnya akan meningkat yang tidak bisa dikeluarkan, maka bisa kemudian sebagian kasus bisa menggumpal menjadi batu gitu ya, dan bisa membuat pelebaran pada sistem, ureter, kemudian pelvis, kaliks ginjal yang disebut sebagai, kasus hidronefrosis ya. Jadi kalau kita lihat di sini batu ya, batu ini bisa sebagai penyebab, hambatan aliran kemih, bisa juga sebagai akibat ya. Jadi ini muter aja kadang. Nah, sekarang kita bahas tentang batu ya. Batu saluran kemih ini, penyebabnya macam-macam ya, tergantung, pasien atau kasusnya ya. Jadi, eee, tidak satu penyebab itu terjadi pada semua batu itu enggak ya, tapi masing-masing kasus itu bisa jadi faktor penyebabnya beda-beda. Yang pertama yang paling sering itu, biasanya adalah, ada teori namanya supersaturasi. Jadi karena urin ini Eee, tertahan lama gitu ya di saluran kemih nggak dikeluar-keluarin, maka nanti terjadi pengendapan atau, penggumpalan komponen-komponen urin itu kemudian mengkristal menjadi, batu gitu ya, karena sudah, jenuh supersaturasi. Kemudian bisa juga, pada kasus lain urinnya itu mengandung banyak, kalsium. Hal ini didahului dengan kondisi hiperkalsemia atau
kadar kalsium dalam darah itu tinggi, misalnya pada kasus hiperparatiroidisme primer atau sekunder atau gangguan metabolisme vitamin D, sehingga membuat kalsium yang tinggi di darah itu dibuang ke urin sehingga urinnya mengandung banyak kalsium dan nanti bisa menggumpal menjadi batu kalsium. Lalu bisa juga kasus karena ada asam urat di darah yang berlebihan juga dibuang ke urin sebagai uh, apa namanya hiperurisemi dan hiperuri apa asam uratnya itu kemudian kandungannya banyak di urin sehingga nanti penggumpal menjadi batu. Lah, batu asam urat ini itu sifatnya radiolusen, jadi enggak umum. Pada umumnya batu ini kan sifatnya secara radiologi itu kan radio opak ya, tapi yang batu urat ini radiolusen. Jadi dalam pemeriksaan radiologi standar, misalnya eksfoto polos abdomen biasa, mungkin nggak kedeteksi karena nggak berwarna putih gitu ya. Tapi mungkin nanti akan terdeteksi dengan pemeriksaan radiologi lanjutan ya, seperti IPP atau dikombinasi dengan retrograd Jadi nanti dari dari atas sama dari bawah nggak ketemu gitu, berarti kemungkinan ada batu yang lusen di situ. Nah, bisa juga karena infeksi bakteri tertentu, contohnya Proteus, karena dia memecah urea menjadi amonia, dan amonia inilah yang menjadi inti batu, ya, membatu menjadi batu amonium fosfat. Bisa juga pada kondisi avitaminosis A, karena vitamin A itu penting untuk epitelisasi, ya, sedangkan kalau kurang vitamin A berarti epitelisasinya kurang bagus sehingga mudah terkelupas. Terkelupas nanti bisa menjadi bagian dari batu. Kemudian bisa juga karena faktor penghambat pengendapan mineral dalam urin itu rendah ya sehingga urinnya cenderung mengendap atau membatu. Nah, bisa juga terjadi pada kasus ada kelainan anatomi seperti divertikula, kemudian obstruksi atau inflamasi. Lokasi batu yang paling sering di pelvis renalis, lalu bisa juga di ureter, vesika urinaria, bahkan uretra. Akibatnya komplikasi atau eh, adanya batu ini nanti akan menyebabkan pasien ini akan mengalami kolik abdomen ya. Jadi rasa nyeri hebat pada abdomen yang sifat nyerinya itu seperti diremas-remas gitu ya. Karena ini mengikuti gerakan otonom peristaltik dari organ-organ sistem urinarius yang berongga ya. Karena dengan upayanya dia untuk mengeluarkan batu ini ya, maka dia akan melakukan gerakan hiperperistaltik itu yang membuat rasa nyeri yang hebat dan seperti diremas yang disebut sebagai kolik abdomen. Ya, kemudian bisa juga kan batu itu kemudian keberadaan batu itu mengerosi dari epitel urotelial di di yang dia lewati, maka bisa terjadi mikro hemorrhage gitu ya sehingga nanti bercampur urin sebagai urinnya bercampur darah ya, hematuri. Bisa ringan, mikroskopik atau bahkan masif. Kemudian terkelupasnya epitel ini bisa menjadi port entry kuman, jadi bisa infeksi sekunder saluran kemih dan epitel yang digerus sama si batu itu nanti lama-lama bisa mengalami adaptasi seluler menjadi metaplasia squamous, kemudian nanti lama-kelamaan bisa kemudian sebagian kecil bisa sifatnya akan berubah menjadi karsinoma sel squamous. Nah, ini penampilan batu ada yang kecil ya, kecil seperti pasir atau kerikil, bahkan ada yang besar seperti tanduk rusa dinamakan Staghorn calculi yang dia benar-benar menduduki hampir keseluruhan dari sistem pelvis dan kaliks ginjal. Sehingga nanti akibatnya bisa terjadi pelebaran sistem pelvis dan kaliks ginjal. Karena adanya batu ini nanti si urin itu nggak bisa turun ke bawah gitu ya, sehingga akan tertampung di sini, sedangkan produksi di nefron terus-menerus memproduksi urin, sehingga lama-lama akan ruangannya nggak cukup dan akan membesar. Nah, pembesaran atau pelebaran ruangan pelvis dan kaliks ginjal ini disebut sebagai
kasus hidronefrosis. Nah, hidronefrosis ini nggak cuma karena batuk ya, tapi prinsipnya semua yang menyumbat aliran kemih itu nanti efeknya bisa ujung-ujungnya bisa terjadi hidronefrosis. Selain batu bisa karena neoplasma, massa tumor, struktur atau penyempitan, adanya bekuan darah yang lepas, papila yang lepas, kemudian fibrosis, karena adanya kehamilan, misalnya kehamilan yang besar atau ganda begitu, yang kemudian juga karena adanya kantong buntu seperti divertikulum, kemudian hipertrofi prostat, struktur uretra. Nah, bahkan sampai agak jauh ke bawah pun ini kalau ada hambatan ini bisa ngefeknya bisa naik-naik ke atas sampai membuat pelebaran di yang paling atas yaitu hidronefrosis. Kemudian neoplasma ya pada sistem urinarius yang setelah ginjal ya. Ya, kita kan membahasnya setelah ginjal ya. Yaitu yang paling sering adalah neoplasma urotelial atau yang tumbuh berasal dari epitel yang melapisi mulai dari pelvis, calyx, ureter, vesika dan uretra, yaitu epitel transisional. Itu nama lama, tapi sekarang disebut juga sebagai epitel urotelial. Ya, jadi lokasi massa tumor urotelium ini bisa ya bisa di ginjal, ureter, VU sampai uretra. Ya, tergantung mana yang mengalami mutasi ya. Dan neoplasma ini ada yang bersifat jinak dan ada yang ganas ya, yang jinak namanya papiloma, yang ganas karsinoma. Pola pertumbuhan tumornya ini baik yang jinak atau ganas bisa endofitik atau eksofitik. Sama seperti di GI tract ya, organ berongga itu biasanya pertumbuhan massa tumornya antara eksofitik atau endofitik. Kemudian kalau ganas, ini yang most common type-nya adalah urothelial carcinoma. Ini juga kemudian di stratifikasi lagi ada yang low grade, ada yang high grade berdasarkan penampilan sel ganasnya dan prognosisnya. Nanti berbeda. Kemudian faktor risiko terjadinya neoplasma terutama yang ganas ya, biasanya terkait dengan paparan bahan-bahan yang secara tiap hari atau kronik ya pada akibat kerja misalnya karena memang tiap hari kerja di situ terpapar bahan anilin, karet sintetis, merokok ya, kemudian pemakaian obat-obatan tertentu jangka lama, kemudian ada infeksi di saluran kemih yang unik adalah infeksi parasit yaitu schistosomiasis ya, dan adanya batu dan infeksi saluran kemih yang lama, ini nanti bisa membuat sel beradaptasi metaplasis squamous seperti yang tadi sempat kita singgung ya, nanti sebagian kecil bisa melanjut sebagai karsinoma sel squamous. Kemudian lokasi neoplasma urotelial ya, ini kan bisa dari pelvis sampai uretra, tapi yang paling sering adalah di area vesika urinaria, terutama di trigonum vesica. Trigonum vesica itu eh, bagian posterior dari vesika yang dibatasi oleh orifisium ureter ya dan orifisium uretra ya. Jadi 1, 2, 3 kan trigonum ya. Bentuknya bisa eksofitik seperti papiler atau endofitik dengan ulcerasi ya. Kemudian gejala klinisnya biasanya pasien mengalami hematuri ya karena ini ada massa tumor nanti mudah berdarah sehingga urin bercampur darah, nyeri, infeksi, obstruksi ya tentunya obstruksi tergantung lokasinya ya bisa ureter, bisa uretra dan bisa komplikasi fistula. Fistula itu terbentuk hubungan atau terowongan antara dua organ yang berdekatan yang normally tidak ada hubungan sama sekali gitu ya. Tapi kenapa bisa terbentuk terowongan hubungan? Ini karena invasi sel ganas ya, invasi sel ganas yang merembet kemudian jebol dinding pembatas organ satu dengan yang lain. Contoh kalau pada cowok misalnya vesika urinarianya ada tumor ganas terutama di posterior, nanti bisa jebol ke belakangnya VU ada rektum jadi terbentuk terowongan penghubung antara rektum dan vesika atau disebut fistula rectovesica yang nanti akibatnya
feses bisa keluar melalui urin ya, bercampur dengan urin. Atau kebalikannya ya, urinnya eee, malah kemudian bisa sebagian menetes dari anus. Kalau pada cewek, di belakangnya vesika ada vagina, nanti bisa terbentuk fistula vesicovaginalis, seperti itu ya. Nah, ini kalau yang papiloma jinak ya, jadi dia ada stroma fibrovascular core di tengahnya, lalu epitel transisionalnya bertumpuk-tumpuk, tapi lapisannya nggak tinggi, nggak terlalu banyak, dan nukleusnya masih kecil-kecil, gitu ya. Sedangkan kalau sudah ganas, ini seperti yang ini, urothelial carcinoma namanya. Nah, ini dia sel ganasnya itu nukleusnya udah besar-besar, pleomorfik, dan berlapis-lapis sampai banyak sekali lapisannya. Ada juga tipe yang lain di urothelial organ ini selain urothelial carcinoma yang dia itu yang lebih jarang adalah karsinoma sel squamous dan yang lebih jarang lagi adalah adenokarsinoma. Nah, ini masa tumornya contoh di dalam vesika urinaria. Baik, berikutnya kita membahas tentang hiperplasia noduler prostat ya. Ini prostatnya membesar, tapi membesarnya jinak gitu ya. Jadi pembesaran prostat itu ada yang menyebutkan bahwa ini adalah proses normal aging yang kita lihat di mana pada pria umur makin tua ya, makin tua prostatnya itu kebanyakan makin membesar. Tapi nggak semuanya ya, sebagian besar aja. Jadi contohnya misalnya pada umur 60 tahun itu 70% pria di umur 60 tahun itu prostatnya besar, membesar. Kemudian 90% pria di usia 80 tahun kalau diberi umur panjang ya, prostatnya membesar. Tapi kan ada 10% yang nggak membesar. Dan 90% yang membesar itu pun hanya sebagian yang kemudian mengeluhkan atau bergejala, tapi ada sebagian yang meskipun besar prostatnya tapi tidak bergejala. Apa gejalanya? Gejalanya biasanya pola kisuri, kencingnya nggak puas, mengejan, keluarnya sedikit-sedikit, sering gitu ya. Nah, karena aliran kemihnya itu nggak lancar karena prostatnya membesar. Kenapa prostat membesar alirannya nggak lancar? Karena prostat itu mengelilingi uretra, pars prostatika. Sehingga kalau prostatnya besar maka uretra di bagian pars prostatikanya akan terhimpit kayak gitu ya. Sehingga membuat berkemihnya itu nggak lancar. Jadi membesarnya ini karena biasanya faktor ketidakseimbangan hormon ya antara estrogen dan androgen di dalam kelenjar prostat ya. Sehingga makin umurnya nambah, androgennya makin berkurang, estrogennya makin bertambah. Nah, lokasinya seringnya di globus lateral dan medius ya. Dan nanti secara makroskopik warnanya kuning kemerahan, lunak ya, seperti itu. Pembesaran prostat ini kalau pembesarannya di bagian posterior seperti ini dia bisa dipalpasi ya melalui pemeriksaan fisik khusus yaitu rectal tuse dimasukkan jari melalui anus rektum lalu kemudian bisa meraba pembesaran si prostat ini. Lalu dinilai apakah pembesarannya rata, kanan kiri difus atau noduler berbenjol ya. Tentunya nanti kalau rata biasanya kecurigaannya jinak, tapi kalau ada keras berbenjol ini kecurigaannya ganas gitu ya. Dan secara mikroskopiknya itu ini kelenjar prostat itu tersusun atas kelenjar-kelenjar ya, apa ductus dan asinus kelenjar yang ada lumennya ini ya, dan epitelnya dikelilingi oleh sel kolumner ya, kolumner 2 lapis artinya yang bagian dalam ini yang mensekresi sekret ya. Dan ada bagian tepi luar yang namanya sel basal yang seperti membrana basalisnya, ya. Dan ini adalah sekretnya biasanya namanya corpora amylase. Lalu kemudian di sekitar antara kelenjar ini ada stroma fibromuskuler yang warna pink. Disebut demikian karena memang ini terdiri atas jaringan ikat fibrosa dan
otot muskulas ya, muskulus otot polos prostat. Karena dia membantu untuk mensekresikan sekret prostatnya menuju keluar. Akibat dari pembesaran prostat ini yang secara diagnostik PA-nya adalah hiperplasia nodular prostat ya. Disebut hipertrofi kurang tepat ya karena kenyataannya sel-selnya tambah banyak ya, sehingga nggak tepat dibilang hipertrofi, tapi makanya di WHO menyebutnya adalah hiperplasia nodular prostat. Nah, ini mengakibatkan kalau prostatnya besar ya, retensi urin. Jadi kayak kebelet mau BAK tapi nggak bisa dikeluarin ya, karena uretranya kejepit prostat ini yang besar ya. Eee, pada kasus yang emergensi memang bisa benar-benar mampet total, nggak bisa dikeluarin sehingga pasien yang kesakitan ya, kebelet banget nggak bisa keluar. Ini harus dipasang kateter, didorong dengan kateter ya nanti bisa dikeluarkan. Atau kalau misalnya kateter nggak bisa masuk, ya terpaksa dilubangi dari suprapubis, dipungsi suprapubis supaya urinnya bisa keluar. Karena tentunya nanti akan mengalami distensi ya kandung kemihnya dan urinnya kan jadi jenuh ya, hipersaturasi nanti bisa terbentuk batu, vesikulitiasis. Kemudian kalau prostatnya membesar tapi ternyata ini adalah neoplasma yang ganas ya, ini tipe yang paling sering adalah asinar adenokarsinoma prostat ya. Dan ini biasanya nanti urinnya bisa bercampur dengan darah atau hematuria. Kemudian dia ada pemeriksaan tumor marker ya yang bisa menjadi penanda tapi tidak menjadi patokan diagnosis ya karena, prostat yang besar ini kadarnya pun juga akan meningkat, yaitu namanya PSA, prostat specific antigen. Yang pembesaran zina akan meningkat ya, apalagi yang ganas juga meningkat. Jadi, dia spesifik tapi ya kurang, sensitif ya karena dia, pokoknya membesar meningkat ya, padahal membesar kan nggak selalu ganas. Tapi ini bisa dipakai untuk monitoring terapi ya. Kan penentu misalnya sudah di kemo nanti PSA-nya turun atau enggak gitu ya. Kemudian alkali fosfatase ini eh, tumor marker juga yang diperiksa dari serum. Kalau positif tinggi banyak itu bisa menjadi penanda ya, sinyal bahwa ini kanker prostatnya udah metastasis ke tulang karena tempat metastasis paling banyak dari karsinoma prostat adalah ke tulang ya. Kemudian juga nanti untuk melihat eh, prognosisnya nanti dinilai dengan Gleason score dari jaringan histopatologinya ya. Ya, jadi untuk melihat prognosis itu nanti selain stadium klinik ya, artinya si prostatnya membesar, ini terbatas di prostat atau udah menyebar sampai ke belakang, ke rektum ini nanti stadiumnya beda. Apalagi kalau sudah metas ke tulang itu berarti sudah stadium 4. Kemudian Gleason score itu dari penampilan sel, ya, sel ganasnya. Makin penampilannya dan arsitekturnya masih rapi, dia masih low grade atau prognosnya lebih baik dibanding yang sudah high grade seperti itu. Kemudian kadar PSA darah juga bisa menjadi prediktor prognosis juga. Nah, ini satu gambar yang menampilkan sel-sel ganasnya ini ada di tengah gitu ya. Tapi di sekelilingnya masih kita jumpai ada sel ductus ya, kelenjar yang masih normal ya. Yang masih normal artinya ada lumennya masih terbuka, kemudian yang melapisi adalah epitelnya 2 lapis, ada sel basal dan juga sel sekretorinya. Sedangkan kalau yang ganas ini malignant glands ini, lumennya makin hilang, menyempit, makin solid ya, struktur pulau solid dan sel basalnya hilang, loss of basal cell layer. Kemudian ada beberapa tindakan atau keadaan yang menyebabkan juga menyebabkan gangguan aliran kemih ya. Di antaranya ada pemakaian kateter jangka lama ya karena penyakit tertentu. Kemudian makanya
kateter itu harus diganti setidaknya seminggu sekali ya untuk mencegah terjadinya struktur gitu ya. Kalau struktur penyempitan nanti kan alirannya terhambat. Kemudian terapi anti androgen atau estrogen, radiasi, kemoterapi, reseksi transuretral ya, manipulasi melalui uretra ini nanti bisa risiko struktur ya, pemberian imunosupresan, adanya peradangan mukosa, batu ya, infeksi skistosoma, alergi diabetes dan juga neurogenic bladder. Baik, kemudian kita membahas ada satu kelainan kongenital yang bisa membuat hambatan aliran urinnya itu nggak lancar, yaitu horseshoe kidney, ginjal tapal kuda. Ini disebut demikian karena ginjal pole inferior kanan yang dan kirinya itu berfusi bertemu. Fusi pertemuan ini membuat penyempitan di jalan keluarnya ureter ya, sehingga aliran urin bisa terbendung nanti terjadi hidronefrosis, kemudian bisa komplikasi ke infeksi dan batu. Kemudian di vertikula ini eh, sudah tentunya sudah pernah mendengar ya, terutama waktu di modul gastrointestinal juga ada divertikula, jadi definisinya sama, yaitu adanya satu punch out lesion atau kantong buntu ya dari organ yang berunggai ini, yang pembentukan kantongnya ini bisa secara sejak lahir ada ya, bawaan lahir atau kongenital, atau akusita yang tadinya ini mulus nggak ada benjolan lalu kemudian membenjol begitu, membuat kantong. Kantong yang terbuat ini membuat urinnya itu nanti ya sebagian masuk kejebak ke dalam sini, nggak bisa dikeluarin. Nah, yang dikeluarin yang sebelah sini yang terjebak nggak dikeluarin. Nanti bisa mengeras menjadi batu itu urinnya. Ya, jadi selain batu juga bisa infeksi dan juga neoplasma meskipun jarang. Kemudian radang pada fisika urinaria namanya cystitis dari kata CYST-ITIS. CIST, cis ya, cis itu kan kantong ya. Karena bentuknya VU kan ini kantong. Peradangan pada kantong VU namanya sistitis. Macam-macam penyebabnya bisa infeksi atau non infeksi. Kalau infeksi Candida misalnya, E. coli, kemudian banyak nanti akan kita bahas berikutnya. Kemudian karena radiasi juga bisa, trauma, dan juga schistosomiasis, parasit. Keluhannya nyeri bagian suprapubik ya, kemudian nggak cuma bagian perut bawah atau suprapubik, tapi pada saat dikemihkan, berkemih pun juga mengalami sensasi nyeri. Bisa juga bercampur dengan darah atau nanah urinnya, ya. Dan nanti radang di bawah di lower urinary tract ini ya, urinary tract itu nanti bisa kemudian menjalar ke atas ascenderen menuju ke upper urinary tract ya itu. Jadi nanti bisa berkomplikasi sebagai pyelonefritis. Kemudian radang ini juga bisa selain itu adalah kita kenal istilah fistula. Fistula udah kita singgung sedikit di depan ya, bahwa ini adalah terbentuknya terowongan abnormal yang menghubungkan dua organ yang harusnya nggak terhubung. Ini penyebabnya karena invasi sel ganas, karena nekrosis, karena radiasi, dan karena radang. Baik itu radang dari vesika ke bagian belakang, yaitu ke rektum pada cowok ya, atau kebalikannya dari rektum ya yang meradang lalu menyebar ke depan, yaitu ke vesikanya. Jadi ini contohnya pada kasus IBD ya, inflammatory bowel disease, itu bisa seperti Crohn disease atau colitis ulceratif nanti bisa dari rektum kemudian menyebar ke vesika. Kemudian radang uretra, uretritis yang paling khas adalah spesifik namanya gonococcal uretritis atau yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae ya. Orang-orang sering nyebutnya penyakit GO gitu ya. Nah, ini merupakan penyakit yang ditularkan karena melalui hubungan seksual terutama yang bukan dengan
pasangan sahnya atau pasangan yang bersihnya atau yang resmi gitu ya. Inkubasinya 2 sampai 5 hari setelah sexual intercourse. Jadi kalau si pasien mengalami penyakit ini tapi ngakunya masih virgin, virgin man atau virgin woman itu ya nggak make sense ya. Tentunya kita nggak boleh serta-merta percaya karena nggak mungkin bakteri itu masuk karena kencing sembarangan kayak atau cebok dengan air kotor itu nggak sampai ke arah situ ya. Itu harus menggunakan penularan medianya adalah sexual intercourse. Bisa asimptomatik terutama pada wanita dan bisa simptomatik. Yaitu kalau pada pria wanita pun juga sama mengeluarkan sekret ya. Sekretnya putih kekuningan purulen, kemudian nyeri selama berkemih ya. Bahkan setelah berkemih pun nyeri itu ini kalau misalnya pada pria penisnya itu dipencet ya, meskipun kondisi nggak berkemih, dipencet tuh keluar sekret ya. Nah ini curiga suatu GO ya gitu ya. Nah uretritisnya GO ini bisa meluas membentuk abses bahkan ya ke corpus spongiosum penis, kemudian ke vas deferens, prostat ya, bahkan sampai ke epididymis, sampai ke testis bahkan ya. Kemudian pada wanita ini terutama berarti kan mulainya dari vagina, serviks ke cavum uteri, endometrium nyebar ke atas lagi ke arah tuba falopi dan juga ke ovarium. Nah, ini akan berisiko infertilitas ya karena ovum yang dihasilkan itu kan melewati tuba, tubanya rusak ya maka ovumnya nggak bisa jalan. Maka bisa terjadi infertilitas atau kalau udah ketemu dengan sperma, zigot, ketemunya zigot kan di tuba falopi. Nah, tapi karena tubanya rusak, maka zigotnya nggak bisa implantasi di endometrium, sehingga implantasinya di tuba, sehingga akan menyebabkan kehamilan ektopik tuba atau kehamilan ektopik yang terganggu. Kemudian juga bisa kalau si wanita ini ketularan, lalu kemudian hamil, pada saat melahirkan si bayinya bisa ketularan kuman yang nempel pada saat proses persalinan, dia kumannya lompat ke mata dari si bayi ini sehingga terjadi ophthalmitis GO pada bayi. Ya, padahal bayi nggak berdosa tapi lahir-lahir udah kena GO. Ada juga seperti itu. Nah, bisa juga menyebar melalui aliran darah hematogin menuju sendi, artritis atau ke jantung sebagai endokarditis. Nah, kemudian radang pada prostat, ini namanya prostatitis ya. Juga bisa merupakan komplikasi dari GO ya atau memang de novo sendiri dia meradang. Ya tentunya di antara sel-sel kelenjar prostat ini dipenuhi sel-sel radang ya, terutama kalau yang akut prostatitis PMN atau neutrofil ya, sedangkan kalau yang kronik prostatitis limfosit atau sel plasma. Bisa juga dia membentuk nanah ya. Nanahnya nanti bisa kalau lama-lama banyak jumlahnya dia bisa harus mencari jalan keluar ya. Bisa membentuk sinus atau terowongan ke rektum atau ke perineum, kulit keluar kayak gitu ya. Atau bisa membentuk fistol. Kemudian selain GO, radang pada uretra itu bisa juga bakteri lain, tetapi juga sama. Eh, ini biasanya memang ditularkan melalui sexual intercourse, STD, yaitu diantaranya nama kumannya adalah Chlamydia trachomatis, Ureaplasma ourelyticum, Histoplasma genital, dan Trichomonas vaginalis. Trichomonas ini adalah parasit ya, parasit yang juga sama keberadaan dia ini ketika kita lihat di spesimen ini mencurigakan bahwa si pasien ini tertular melalui hubungan seksual. Bisa jadi bukan si pasien yang dalam tanda kutip nakal gitu, tapi bisa jadi dia ketularan dari
pasangan sahnya ya. Pasangannya yang nakal kemudian menularkan ke pasangan yang sebenarnya menjaga diri tapi ketularan gitu. Sehingga pengobatannya tentunya harus tuntas dan nggak cuma dia aja yang diobati tapi pasangannya juga harus terbuka gitu ya. Dan secara klinis ya, dan gejala dan tandanya itu sama antara GO dengan yang non GO. Biar bisa dibedakan dengan pemeriksaan bakteriologis atau kultur atau diperiksa secara mikroskopik itu sekretnya oleh bagian mikrobiologi tentunya bukan bagian PA ya. Nah, kalau PA bagian biopsinya ya. Kalau biopsi ya hanya kita cuma bisa melihat sel-sel radang yang banyak di area submukosa ya. Atau kalau dikerok serviks atau vaginanya nanti kita juga bisa menemukan bakteri atau parasit Trichomonas. Ya. Baik, ini beberapa istilah di aliran kemih ini yang sudah kita ketahui di kuliah sebelumnya ya. Proteinuri, uremia, hematuri, silinder. Silinder itu material yang tercetak di tabung tubulus, tubulus ginjal, nefron, lalu ke ureter itu kan bentuknya silinder semua ya, apa bangunan silinder. Makanya ketika plug ke urin itu ya jadinya silinder, bentukannya silinder karena cetakannya memang silinder. Kalau yang sinder hialin biasanya karena ada protein uri, terbuangnya protein, sinder granula karena sel radang, sinder eritrosit karena ada eritrosit yang keluar campur banyak gitu ya. Kemudian oliguri, anuri udah tahu ini beda dengan retensi uri ya. Kalau oliguri atau anuri itu memang kencingnya nggak ada, nggak diproduksi ya, makanya nggak berkemih. Tapi kalau retensi urin itu nggak berkemihnya karena urinnya ada banyak tapi nggak bisa dikeluarin, gitu ya. Oke, kolik tadi udah dibahas, dysuria, di edema. Ya, jadi untuk gangguan produksi urin, ini nanti penyakitnya ada di glomerulus, tubulointerstisial, dan vaskuler di area nefron, gitu ya. Kemudian kalau gangguan aliran, ini penyebabnya bisa dari dalam saluran kemih atau dari luar, dan bisa akibatnya biasanya adalah batu dan hidronefrosis. Kemudian kelainan kongenital ini juga bisa mengganggu produksi dan juga aliran urin. Kalau yang produksi kemarin kita eh, sudah bahas ada kelainan kongenital seperti ginjal polikistik ya, eh, polikistik adult atau infantil itu bisa mengganggu produksi. Sedangkan aliran contohnya ginjal tapal kuda dan di vertikal tadi ya. Baik, berikutnya kita membahas tentang penyakit pada genitalia pria ya. Jadi ada beberapa permasalahan yang biasanya dikeluhkan pasien ya, yaitu buah zakar yang tidak teraba atau ada benjolan di buah zakarnya atau bahkan benjolannya di lipat paha, ada nyeri di buah zakar, ya, dan bengkak gitu ya. Nah, ini beberapa penyakitnya ya, ada sensus testis, hernia, orchitis, torsio, dan nanti kita bahas beberapa di antaranya. Yang pertama adalah kalau buah zakarnya tidak teraba atau ketemu benjolan di lipat paha gitu ya. Ini kasusnya yang sering adalah yang disebut sebagai cryptorchismus atau nama lainnya A. descensus testiculorum. Jadi testisnya itu tidak berada pada cavum scrotum. Secara normal kan si testis, gonad pria ya, tadinya itu pada saat menjadi zigot, fetus itu janin ya di kandungan itu posisinya di abdomen, lalu dia akan turun ke bawah melalui kanalis inguinalis, kemudian turun ke skrotum, sehingga pada saat lahir bayi cowok dilahirkan itu testisnya udah di dalam skrotum.
Kalau ternyata testisnya nggak ada di skrotum, kemungkinan masih terjebak atau belum nyampe ya. Bisa jadi masih di kanalis inguinalis sehingga menyebabkan ada perabaan benjolan di kanalis inguinalisnya atau masih ketinggalan jauh di abdomen. Gitu ya. Nah, kejadiannya itu sekitar 2 sampai 6% dari newborn, semua newborn ya di secara prevalen survei. Kemudian pada pria yang infertil itu ternyata 8%-nya itu kriptorchismus ternyata. Dan pria dengan azoospermi itu seperlimanya ternyata mengidap kriptorchismus ini. Jadi kalau testisnya itu tidak turun ke skrotum, itu pada umur-umur awal-awal kehidupan itu masih berfungsi normal, tapi makin tua usia si pasien ini ya, apalagi menjelang usia pubertas itu nanti testisnya akan berangsur atrofi, gitu. Karena si testis itu butuh eh, butuh lingkungan ya, butuh suhu yang optimal untuk bisa memproduksi sperma terutama ya. Suhu yang optimal ada di skrotum karena agak posisinya jauh dari abdomen sehingga suhunya lebih rendah dari panas tubuh sentral. Tapi kalau masih di abdomen, maka suhunya tinggi, maka dia nggak bisa berfungsi secara baik dalam memproduksi sperma. Spermanya hanya spermanya aja yang terganggu, tapi kalau hormon testosteron tidak terganggu ya gitu. Karena nggak ngefek ke ser-sertoli atau Leydiknya. Kemudian jadi secara mikroskopik itu sebenarnya pada usia 5 tahun balita, 6 tahun itu sebenarnya udah mulai kelihatan atrofi ya, tapi eh, secara pemeriksaan spermanya masih normal. Tapi makin pubertas atrofi jadi bisa terjadi azoospermi. Karena sperma patogenesisnya nggak lengkap inilah yang kemudian pria ini bisa menjadi penyebab infertilitas. Dan diagnosisnya ditegakkan setelah 1 tahun. Artinya kalau testisnya itu masih di atas, itu kalau ditunggu selama 1 tahun, itu beberapa kasus dia bisa turun secara spontan tanpa intervensi. Tapi kalau lewat dari setahun biasanya ya nggak akan turun spontan, harus harus dikasih tindakan ya, yaitu dengan dioperasi dan di orkidopeksi, ditarik, ditempatkan di skrotum, begitu ya. Kejadian ini faktor risikonya adalah yang pertama prematuritas ya karena bayi yang lahir belum waktunya ya atau preterm atau prematur ya itu eh, dikhawatirkan testisnya belum nyampe gitu ya ke skrotum gitu. Terutama juga yang low birth weight ya biasanya kalau prematur ya kaitannya juga dengan berat badannya belum cukup ya masih rendah kurang dari 2,5 kilogram pada saat lahir. Ada juga kaitan dengan multiple gestation karena kehamilan kembar, kembar 2, 3, 4, itu jatuhnya kan per anaknya nanti berat badannya ukurannya kan kecil-kecil jadinya. Jadi ada faktor risiko. Ini kan faktor risiko ya, bukan penyebab ya. Jadi nggak pasti, nggak semuanya juga. Dan juga kaitan dengan family history. Nah kita lihat yang sebelah kiri ini yang cryptorchismus dia akan mengalami atrofi ya dan mengalami hialinisasi seperti ini. Jadi kalau yang bagus tubulus seminiferus kan spermatogenesisnya lengkap ya. Jadi lengkap itu misalnya dari spermatogonia, spermatosis, spermatid sampai ke spermatozoa gitu tuh ada semua di dalam satu tubulus. Tapi kalau dia mengalami atrofi apalagi abis kayak gini ya mengalami hialinisasi ya tentunya nanti spermanya nggak mengandung spermatozoa. Ya, tapi sel Leydiknya, testosteronnya masih normal. Jadi yang normal kayak gini ya, ini ada spermatogonium,
kemudian spermatosis, spermatid, sampai ke spermatozoa. Sedangkan kalau di sini kan nggak lengkap ya. Ini yang kejadian pada si pasien Cryptorchismus. Kemudian juga yang testis yang kontralateral itu juga lama-kelamaan bisa mengalami atrofi juga, ya. Kemudian juga testis yang masih ketinggalan di abdomen ini kalau nggak segera diturunkan atau diambil, itu akan berpotensi kemudian dia akan berubah menjadi keganasan, ya. Yang disebut keganasan tipenya adalah seminoma biasanya. Dan ini faktor risikonya 3 sampai 5 kali lipat lebih tinggi kalau masih ada di abdomen gitu ya. Bahkan nggak cuma yang testis yang ketinggalan tadi, buat testis yang sudah nyampe ke skrotum pun yang kontralateral, yang descendant, itu pun juga bisa berisiko menjadi tumbuh massa tumor di situ, ya. Jadi orkidopeksi atau menurunkan testis dari intraabdomen ke skrotum ya itu akan menurunkan risiko terjadinya kanker testis yang ada di intraabdomen ya. Kemudian hernia inguinalis. Hernia inguinalis ini eh, membuat buah zakarnya itu eh, kalau tadi kosong ya, ya kalau ini agak membesar ya karena terjadi hubungan antara kavum intraperitoneum atau intraabdomen dengan intraskrotum. Harusnya kan close, nggak ada hubungannya. Karena ada hubungan maka tekanan di intraabdomen kan tinggi ya, kan organ-organnya terutama usus bisa kemudian mengalir keluar turun sampai ke skafum skrotum gitu ya. Ini nanti bisa mendesak si testis, kesian ya testisnya bisa teriak-teriak. Kemudian nyeri pada buah zakar yang pertama karena kasus peradangan ya, orsitis atau epididymitis. Dan ini biasanya penyebarannya mulai dari uretra, prostat, vas deferens ya, epididymis sampai ke orsitis. Testisnya membengkak, ada infiltrasi sel radang ya, terutama PMN kalau akut, kalau kronik ya limfosit. Bisa juga sebagian kasus ini adalah komplikasi dari infeksi MAMS atau parotitis ya virus ya yang kemudian berkomplikasi sebagian kecil ke testis. Bila radangnya berat bisa menyebabkan nekrosis luas, hilangnya tubulus seminiferus, atrofi tubulus, fibrosis dan sterilitas. Bisa juga radangnya ini karena kuman TBC yang nanti penampilannya sama kayak TBC di tempat lain, yaitu terbentuk radang granulomatosa atau tuberkel disertai nekrosis kasiosa, ada sel dati Langerhansnya, dan seterusnya. Komplikasinya bisa terbentuk abses ya, membentuk nanah, nanahnya terkumpul dalam parenkim, testis, lalu kemudian bisa jebol kayak gini. Bisa juga ini adalah komplikasi dari infeksi uretritis GO ya. Ya, kumannya lalu jalan-jalan sampai ke epididymis dan ke orsitis, nanti bisa terbentuk abses, fibrosis, kemudian komplikasi-komplikasi GO yang tadi udah kita sebutkan. Ya. Berikutnya adalah torsiotestis. Torsiotestis ini terpelintirnya penggantung dari testis. Kita tahu penggantung dari testis ini. Itu kan isinya ada vas deferens, lalu dan ada arteri dan vena. Ya, vena plexus pampiniform gitu ya. Itu kalau selang-selang arteri dan venanya dipelintir ya, tentunya nanti akan menyebabkan aliran darah terhambat ya, mati nggak jalan ke arah testis sehingga testisnya mengalami iskemia lama-kelamaan infak ya. Kondisi iskemia lah yang membuat pasien itu merasa nyeri hebat ya. Sudden pain sampai membangunkan tidur dan defek anatominya bisa nyata kalau lebih dari 6 jam tidak bisa terbebas sehingga bisa terjadi infak ya. Kalau masih bisa dibebaskan segera, dibebaskan itu maksudnya diputar balik gitu ya. Ya, maka masih bisa viabel.
Baik, kemudian pembesaran di area skrotum ya, di area skrotum itu membesar, buah zakar membesar, itu bisa karena hidrokel, spermatokel, hematokel, varikokel, hernia, yang tadi udah kita perlihatkan ya, atau neoplasma. Nah, contoh kayak gini, ini misalnya hidrokel. Hidrokel itu tertimbunnya cairan di dalam rongga skrotum sehingga membesar ya. Hernia tadi udah dijelasin. Kemudian ini hidrokel pada vas deferens atau ini spermatokel pada kaput epididymis. Ada pembentukan kista atau pelebaran kayak gini ya. Atau varises ya. Varises ini vena plexus pampiniformnya itu melebar ya, melebar karena satu gangguan aliran. Karena dia ya jadi kayak brongkol-brongkol gini, ini yang membuat aliran darahnya kan stuck di sini. Darah itu kan hangat sifatnya, jadi membuat suhu suhu ruangan skrotum ini tambah hangat, tambah panas, sehingga membuat skrotumnya membuat testisnya itu fungsinya akan terganggu ya, dan bisa menyebabkan infertilitas. Jadi jadi, kita pernah ya banyak ya kasus, pasien udah lama menikah, nggak punya anak, setelah diperiksa ada varikokel, setelah dioperasi varikokelnya, terus punya anak banyak gitu. Ada beberapa kasus seperti itu. Lalu kalau hematokel itu adalah, terkumpulnya, darah ya di dalam kavum skrotum. Baik, berikutnya neoplasma ya pada testis. Di testis itu kan ada sel benih atau germ cell ya di tubuh seminiferus. Ada sel-sel teli dan sel Leydig ya yang menghasilkan hormon testosteron. Ada beberapa tumor marker, tapi nggak senang nggak terlalu apa ya istilahnya nggak terlalu spesifik ya atau karena ada beberapa jenis neoplasma yang nggak memberikan marker. Contohnya seminoma itu markernya nggak. Tapi ada beberapa yang memang punya marker yang spesifik, diantaranya beta HCG, human chorionic-gonadotropin. Ini khusus untuk stem sel tumor yang jenis koriokarsinoma. Ya, ini kan yang menjadi dasar dari pemeriksaan tes spek urin ya. Tes spek urin pada wanita yang pejuang garis 2 ini kalau urinnya mengandung HCG, ditetesin di strip test itu nanti garis 2 gitu ya. Itu menandakan ada beta HCG. Nah, kenapa ada beta HCG? Karena ada sel trofoblas di janinnya gitu kan. Nah, sel trofoblas yang berubah jadi ganas itu kan namanya koriokarsinoma. Jadi contohnya pada cowok kalau iseng-iseng urinnya ya ditetesin ke tespek kemudian kok garis 2 ini berarti urinnya mengandung HCG, berarti ada sel trofoblas penghasil HCG. eh, Kalau dia memang cowok tulen ya bukan transgender ya eh, berarti ada neoplasma ya. Berarti dia ada neoplasma terutama koriokarsinoma. Ganas ini malah ya yang menghasilkan HCG. Kalau AFP itu khusus spesifik untuk tumor germ cell yang jenis York tumor. Nah, jadi germ cell itu dari germ cell itu bisa menghasilkan macam-macam jenis keganasan ya. Yang pertama yang paling jamak umum adalah seminoma. Jadi germ cell kena mutasi langsung jadi seminoma. Dan ada juga germ cell yang kena mutasi dia berubah dulu, berdiferensiasi dulu membentuk 3 layer eh, eh, kayak ektoderm, mesoderm, endoderm gitu ya. Kemudian nanti masing-masing layer diferensiasi lagi ke jaringan yang dewasa atau matur ya. Seperti misalnya ektoderm jadi kulit, rambut, ya, otak ya, kemudian gigi, tulang gitu. Itu dari mesoderm atau endoderm. Nah, itu nanti namanya teratoma kalau seperti itu. Tergantung sel yang dihasilkannya. Kalau selnya berdiferensiasi sampai sel dewasa, maka namanya matur, teratoma. Tapi kalau sel-sel dari germ selnya itu berdiferensiasinya belum sampai sel dewasa atau sebagian menjadi sel dewasa kayak kulit, rambut, tulang ya. Tapi sebagian masih ada yang imatur ya. Imatur itu maksudnya
dia masih stuck di fase ektoderm primitif atau mesoderm primitif, maka ini diagnosisnya adalah teratoma yang imatur. Atau juga germ selnya bisa berdiferensiasi menjadi ekstra embrionik ya, seperti berdiferensiasi jadi sel trofoblast, kemudian jadi ganas namanya koriokarsinoma, menjadi yolksak kalau jadi ganas namanya yolksak tumor, atau memang dia tidak berdiferensiasi, nanti nama penyakit karsinomanya adalah karsinoma embriona. Semua tipe ini, neoplasma ini adalah ganas semuanya, kecuali teratoma matur. Sisanya ganas semuanya. Nah, seminoma, nah ini tentunya berasal dari germ sel yang dari epitel tubul seminiferus ya, spermatogonia kayak gitu ya. Usianya di usia pertengahan ya, antara 30 sampai 40-an tahun, dan ini jenis yang paling sering, dan ini homolog atau analog dengan diskerminoma pada ovarium ya. Testisnya membesar, permukaannya rata ya, keras, dan konsistensi kayak kentang gitu ya. Dan dia bisa bermetastasis limfogen ke KGB, biasanya KGB inguinal atau lebih lanjut ya. Dan reaksi limfositnya kuat, artinya di sekitar sel tumor itu banyak didatangi limfosit ya, sehingga progresnya lebih baik dan kemoradiasinya hasilnya baik, berespon ya, sensitif. Nah, ini contoh yang epitel tubulus seminiferus yang normal, yang ini udah ganas, yang sebelah kanan ini udah ganas, dan di sekitar kelompok sel ganas ini dipenuhi, ada jaringan ikat dan dipenuhi sel-sel limfosit yang membuat prognosis dia itu cukup bagus gitu ya, setelah kemoradiasi. Kalau seminoma umur 30-an 40 tahun, tapi kalau yolksak tumor itu balita ya, pada anak-anak umur 1-2 tahun gitu. Nah, ini markernya adalah AFP yang periksa dari darah bisa ya. Nah, kalau yang seminoma biasanya kayak kentang ya, solid, keras, solid, padat, nggak ada yang bolong-bolong. Tapi kalau yang lain misalnya embryonal karsinoma dia ada yang bolong-bolong karena nekrosis kayak gitu ya, dan perdarahan. Kalau yang teratoma ini usianya lebih muda, biasanya umur 20-an, 30-an, dan ini germ selnya itu udah berdiferensiasi menjadi 3 lapisan benih, yaitu ektoderm, mesoderm, endoderm. Kalau dari ektodermnya kemudian berdiferensiasi lagi menjadi sel yang terakhir, terminal, itu namanya teratoma matur. Jadi semuanya yang ketemu ini adalah sel dewasa gitu ya, yaitu kulit, tulang rawan, rambut, lemak, otot, otak, gigi bahkan gitu ya, sampai yang ekstrim menyerupai beneran menyerupai kayak janin gitu ya, ada kepala, tulang, gigi, rambut, kaki bahkan ya. Eee, tapi kasusnya jarang ya, tapi yang paling sering biasanya cuma kulit, rambut itu yang hampir selalu harus biasanya ketemu. Kemudian kalau yang imatur berarti masih ketemu, selain yang matur ini masih ada kesisa beberapa area yang mengandung ektoderm, neuroektoderm primitif atau mesenkimal atau mesoderm yang primitif gitu. Itu sifatnya ganas karena imatur. Nah, ini dia biasanya memang solid, tapi ada area yang kistik gitu ya. Jadi ini contoh parenkim testis yang masih normal, ini yang teratoma. Jadi kita lihat ada struktur kulit ya, ada epidermis, berkeratin, ya. Kemudian di sisi lain kalau ketemu ada struktur seperti ini, tubulus-tubulus gini, jerawut-jerawut, dikelilingi sel primitif, roset. Ini adalah struktur neuroektodermal imatur ya. Kalau ketemu ini berarti diagnosisnya berubah, enggak teratoma, oh sorry ini kurang T ya, teratoma imatur berarti dia. Ya. Ya. Jadi untuk infertilitas pada pria ini bisa terjadi karena adanya kelainan endokrin seperti defisiensi gonadotropin, kelebihan estrogen, misalnya sirosis hepatis ya. Kemudian kelainan testis seperti cryptorchismus, Klinefelter syndrome, spermatogenesis tidak lengkap, ya, atau kelainan posttestis seperti sumbatan ductus deferens, proses inflamasi, varikokel, dan kelainan neurologik seperti pasiennya misalnya tidak bisa ereksi.
Kemudian kita membahas tentang penis. Secara kelainan kongenital, penis ini bisa ada penyakit yang namanya hipospadia atau epispadia yang menyebabkan obstruksi parsial dan kontaminasi bakteri, serta sterilitas karena lubang orifisium uretra itu tidak ada di ujung dari glans penis, tapi ada di dasar atau di dorsal atau di ventral penis, sehingga eh, sperma yang dikeluarkan itu tidak bisa dari ujung, begitu ya. Kemudian fimosis itu lubang prepursum terlalu kecil, akibatnya nanti akan terbentuk jaringan parut, perlengketan, dan peradangan di area prepursium. Kebersihannya kurang ya, sehingga terbentuk kotoran yang namanya smegma yang bisa kemudian menjadi sumber infeksi sekunder dan kemudian menjadi risiko melanjut sebagai karsinoma. Ya, ini adalah fimosis, jadi dia eh, yang terutama adalah pada penis yang belum disirkumsisi ya. Jadi ada kulit yang menutupi glans penis, tapi lubangnya ini kecil ya. Sehingga urin yang sudah keluar dari orifisium uretra eksterna itu nggak bisa langsung dikeluarin dari prepusium ini. Jadi makanya dia menggembung dulu. Prepusiumnya menggembung lalu kemudian baru mengeluarkan air seninya kecil-kecil. Lalu juga nanti ini bisa menyebabkan pelengketan juga kalau misalnya ini ditarik ke pangkal, ini harusnya bisa kelihatan sulcus coronarius glands ya. Jadi ada leher atau sulcus coronarisnya kelihatan, tapi ini nggak bisa kelihatan karena ada perlengketan yang disebabkan karena penumpukan kotoran atau smegma yang ada di sekitar glans yang bisa menyebabkan infeksi sekunder atau metaplasia menjadi squamous karsinoma bahkan ya. Kemudian parafimosis ya. Parafimosis itu kebalikannya dari fimosis, jadi dia malah eee, kulitnya ketarik ya, ketarik ke pangkal ya, dan membuat cincin konstriksi seperti itu ya. Membuat cincin konstriksi yang mana eee, tentunya nanti akan menghambat aliran kemih juga gitu ya. Dan kondisi fimosis dan parafimosis itu merupakan indikasi dilakukan sirkumsisi ya untuk perbaikan dari kulitnya ini. Kemudian kalau kelainan kongenital yang lain adalah hipospadia. Hipospadia itu lubang orifisium uretra eksternalnya ada di ventral penis ya, yaitu nggak di ujung tapi di sisi mendekati skrotum ya, jadi bisa di subkoronal, bisa di midshaft atau di penil atau di penoskrotal ya, jadi di perbatasan penis dan skrotum di sini. Tentunya ini bisa menjadi infertilitas ya, karena sperma yang dikeluarkan dari sini bukan dari ujung eee, glans penis sehingga ya nggak bisa masuk spermanya ke dalam liang vagina begitu, sehingga tentunya nggak bisa terjadi fertilisasi. Makanya ini pasien dengan hipospadi ini harus dilakukan koreksi ya, tapi bukan dengan dihitan ya. Kalau dihitan malah nggak boleh. Ini kontraindikasi dihitan karena kulit kulit sisanya ini akan dipakai untuk membuat uretra dipanjangin sampai ke ujung sini. Bahkan ini penampilannya kayak udah disunat gitu ya, udah kelihatan karena si kulitnya itu ketarik ke dalam gitu ya. Jadi ini mungkin di masyarakat salah kira gitu ya, kan ada bayi kemudian dilihat kok kayak udah disunat gitu, padahal ini sebenarnya mungkin adalah hipospadia. Kalau epispadia itu di dorsal penis ya, jadi di atas seperti ini gitu ya. Baik, berikutnya radang. Peradangan pada penis namanya balanitis ya. Radangnya bisa yang ringan sampai parah seperti ini gitu ya. Kemudian neoplasma pada penis yang jinak itu papiloma atau kondiloma acuminata ya. Disebabkan virus HPV tapi yang low grade. Kemudian pertumbuhannya papilomatus seperti jengger ayam gitu atau bunga kul gitu ya. Dan ini menjadi penanda dia tertular karena hubungan seksual ya. Biasanya kondiloma acuminata itu karena
penyakit menular, akibat hubungan seksual yang tidak resmi gitu ya. Dan ini, mikroskopinya sama kayak Verruca di modul di kulit ya. Jadi ada papillomatus, hiperkeratosis, akanthosis, dan koilositosis. Sebenarnya kalau karsinoma penis ini yang umum adalah karsinoma sel squamous ya, dan ini bisa dicegah preventif dengan sirkumsisi. Ya, jadi seperti ini yang venereal wart atau kondiloma acuminata kayak jengger ayam ya. Ini kalau sudah jadi karsinoma ya bisa seperti ini. Kalau yang masih kondiloma acuminata ini koilositosis ya, jadi ada sel-sel yang nukleusnya agak besar dan sitoplasmanya putih ya. Kalau sudah squamous cell carcinoma ini nanti bisa dia menyebar secara limfogen ke kelenjar, getah bening inguinal atau yang di dekatnya lagi. Bahkan bisa sampai menutup eh, orifisium uretra. Dan penampilan histologinya ya sama kayak SCC pada umumnya, yaitu sel-sel ganasnya berkelompok solid, kadang ada keratin pearlnya gitu ya. Nah, ini ada artikel yang membuktikan bahwa tindakan sirkumsisi ini bisa mencegah terjadinya squamous cell carcinoma ya, karena hampir dibilang bahwa invasive form ya dari cancer of penis itu confined almost exclusively to uncircumcised men gitu ya. Dan manfaat sirkumsisi nggak cuma bagi si pria ini ya, tapi juga bagi pasangannya. Karena bagi laki-laki yang disirkumsisi itu dapat clear, dapat menghilangkan infeksi HPV lebih cepat dibanding yang enggak gitu ya. Sehingga tentunya nanti penularan HPV ke si pasangan si cewek itu tentunya akan rendah ya. Karena HPV ini kan buat si cewek ini agak riskan karena nanti bisa menyebabkan kanker leher rahim gitu ya. Sehingga ini lebih aman ya. Jadi uh, protection from cervical cancer bagi partner dari si cowok ini. Baik, mungkin demikian kuliah yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.